Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Kau layak terima glory. Hanya Kau Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sungguh kita bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Dia. Amin. Tiba saatnya kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Sebab Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan. Kemuliaan nama. Katakan
Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami tinggikan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab namamu besar termulia. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan. Biarlah di setiap namamu, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Engkaulah Raja segala Raja. Haleluya Yesus. Dulu sekarang dan selamanya, atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, sebab namamu besar Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik Tuhan. Kalau Engkau sudah memberi kami di tempat ini, kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami hendak memberikan yang terbaik Tuhan, yaitu puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kalau kiranya ada kuasa kegelapan pada saat ini yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami, kami bersatu bersekutu bersama-sama menangginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hei iblis, kami keluar dari tempat ini. Sekarang Tuhan, kami ambil materi darah-Mu, menyucikan tubuh kami, jiwa kami, roh kami, dan seluruh ruangan yang ada di tempat ini. Dan biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, sehingga kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami semua merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pimpinlah acara ini dari awal hingga akhirnya. Engkau yang beracara bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami sekarang Tuhan, kami hendak memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Siapa siap bersorak bagi Tuhan? Boleh angkat tangan. Siapa siap memuji Tuhan? Angkat tangan. Tepuk tangan, katakan haleluya. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita bagi Dia. Dengan segenap hati Tuhan kami hendak memuji nama-Mu. Dengan bersorak-sorai Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus, mulialah nama-Nya. Haleluya. Besarlah kasih-Nya, berkuasanya, berkuasa selama-lamanya.
Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulia, Kudus dan mulialah namanya. bersama kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa Selama-lamanya. angkat dan kita bersama bagi Dia Yang meminta, yang layak yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan sama-sama. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan, kudus dan mulia, Kudus dan mulialah namanya. Bersamalah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa. selama-lamanya. Haleluya. Yang meminta, Engkau layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud di hadapan bagi Haleluya. yang meminta, yang Layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dialah bumi sujud menyembah. Haleluya. Hanya bagi Dia segala pujian kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi Haleluya. di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, Kau layak terima segala pujian bagi Dia. Haleluya. Yang bertata Surga bumi sujud di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi. Bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Silakan duduk. Allah kita luar biasa, amin. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang besar, amin. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tidak ragu menyala seperti Engkau Tuhan. Allah yang sudah Dia melindungi kami, mencukupi kami, menghidupi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oh Tuhan binaku, lebih besar dari segala yang ada di di dalam dalam dunia. hatiku percaya. Oh Tuhan yang yang besertaku, lebih berkuasa dari semua.
mataku. Hatiku percaya Tuhan yang luar biasa. Dalam Setiap perbuatanmu, berkat dan mujizat luar biasa. Kau nyatakan bagiku, Yesus, Yesus Tuhan luar biasa. Dulu, sekarang dan selamanya, hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Haleluya, Tuhan. Hidup kami menjadi luar biasa di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Roh Tuhan di dalamku, lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya, Tuhan yang bersamaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Tuhan yang luar biasa. Dalam setiap perbuatanmu, Berkat dan mujizat luar biasa. Kau nyatakan bagiku, Yesus Tuhan luar biasa. sekarang dan Selamanya hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. dengan segera hati saya sudah bangkit berdiri kembali. Coba Tuhan untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Katakan sama-sama. Roh Tuhan di dalamku, lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya, Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara Di depan mataku, hatiku percaya. hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa. Dalam Setiap perbuatanmu, berkat dan mujizat luar biasa. Kau nyatakan bagiku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan luar biasa. sekarang dan selamanya, Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. terpujilah Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami. Pujilah namamu Yesus. Kau Tuhan yang luar biasa, dalam setiap perbuatanmu, berkat dan mujizat luar biasa. Kau nyatakan bagiku, Yesus Tuhan luar biasa. Segala dan selamanya, hidupku menjadi Luar biasa. di dalam kerajaanmu. Luar biasa, setiap perbuatanmu, Berkat dan mujizat luar biasa. Kau nyatakan bagiku, Yesus Yesus Tuhan luar biasa. Sekarang dan selamanya, hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Menjadi luar biasa di dalam kerajaanmu. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang benar-benar kita, silakan duduk. Di
tiba juga saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya mohon Ibu Yustin berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau hadir di atas puji-pujian kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami untuk memberi korban persembahan syukur kami Bapa. Mari Tuhan sucikan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Apapun yang menjadi masalah kita pada saat ini, mungkin masalah itu berat kita. Yesus adalah jawaban. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dialah jawaban atas semua permasalahan kita. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak menyerah Tuhan. Ku tidak Meski kami hidup di dalam kesusahan, menyerah, meski dalam kesesakan, karena seluruh hidupku ku percayakan kepadamu. dalam genggaman-Mu. Katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah yang besar, Engkaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Allah yang besar. Ajaib dan mulia, Engkau ajaib Tuhan. selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, sebab hanya Kau Tuhan yang layak kami agungkan. Sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terima pujian kami, terima penyembahan kami. Oh Jesus, glory Jesus. Engkaulah pusat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Kau Allah yang besar. Haleluya Jesus. Kau Yesus membuat kami terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar. Ajaib dan Oh mulia, Jesus, Kau Yesus yang selalu membuat kami terpesona. segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Katakan dengan segenap hati, katakan dengan segenap iman, saudara. Allah yang besar, membuatku terpesona. Kau pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
membuatku terpesona. Kau pada pagi hari ini, terima setiap penyembahan kami pada pagi hari ini. Hanya Kau yang layak, yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Yang layak beri sorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak. Terima pujian, terima penyembahan kami. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami, semuanya manis Kau dengar Tuhan, semuanya harum bagimu. Glory Jesus. Oh. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir pada pagi hari ini di tempat ini, menerima setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya harum di pemandangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya manis Engkau dengar Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas kasih-Mu Tuhan selain kami sanggup memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Walaupun ini tidak sepadan dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar memberikan yang terbaik. Kami mau belajar untuk memberikan yang seutuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk menyembah, memuji nama-Mu tidak setengah-setengah. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman, setiap isi hati-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, dapat tertanam di dalam hati kami, dapat berbuah di dalam hati kami, dapat bertumbuh lebat, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami adalah kehidupan saksi-saksi Tuhan yang hidup. Kami menjadi agen surgawi. Kami dapat memberitakan berita keselamatan kemanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara. Saya kurang begitu dengar. Orangnya banyak, tetapi semangatnya sedikit. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Pak Yanto yang sangat keras sekali depan sendiri sebagai yang di depan. Singarso sung tulodo katanya Pak Ki Hajar Dewantoro. Tapi yang terakhir juga Tutwuri Handa Yani. Jangan yang di depan jadi contoh terus tetapi yang belakang gak mau nyontoh. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Dengan tema, bisa dikeluarkan Mas, kamu adalah saksi. Amin.
Saya katakan sekali lagi, kamu adalah saksi. Katakan samping, kiri, kanan, depan, belakang, kamu adalah saksi. Supaya bisa diingat terus bahwa sesungguhnya kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Kita ganti deh. Aku adalah saksi. Sekarang tadi kita memberikan peringatan atau mengingatkan samping, kiri, kanan kita. Sekarang kita katakan dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Diucapkan, aku adalah saksi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap untuk menjadi saksi Kristus, siapa yang siap angkat tangan? Haleluya. Kita akan buka bersama-sama berikutnya. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-48. Lukas 24 ayat yang ke-48. Ayatnya sedikit pendek. Oke, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini saja. Lukas 24 ayat 48. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah saksi. Dan sebelum kita melanjut lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bercerita sedikit konteks ayat ini. Konteks ayat ini. Ayat ini kalau kita baca di perikopnya, di ayat sebelumnya, di ayat dan ayat sesudahnya, itu ceritanya seperti ini. Ketika itu ada dua orang murid yang akan pergi ke Emmaus. Dan ketika mereka akan pergi ke Emmaus ketemu dengan Yesus. Karena mereka sudah kacau balau, mereka ketemu dengan Yesus di tengah jalan dan ketika itu mereka sadar, mereka balik lagi. Ketika mereka balik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ngomong dengan murid-murid yang lain. Ketika mereka sedang berbicara dengan murid-murid yang lain, tiba-tiba Yesus datang. Damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika Yesus datang mereka kaget malahan murid-murid ini. Wih, dikira mereka melihat hantu. Padahal yang mereka lihat adalah Tuhan. Tak mereka melihat, mereka pikir, wih ada setan. Padahal yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong, kenapa kamu terkejut dan kamu ragu? Mereka sedikit takut tapi mereka senang. Akhirnya mereka melihat Yesus. Yesus dengan segala bisa di kemanusiaannya dengan tubuhnya, Yesus meyakinkan kembali. Ini loh, lihat tanganku, lihat lambungku bolong. Bahasa Jermannya bolong, bahasa Indonesianya berlubang. Ini lubang. Mana ada setan itu memiliki tulang dan daging. Lihat toh. Mereka melihat, mereka masih sedikit ragu. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Ada enggak sepotong ikan? Kalian punya enggak ikan? Ketika itu murid-murid ada dikasih ikan. Dan ketika itu juga Yesus makan ikan itu. Dan ketika Yesus makan itu membuktikan bahwa Yesus bangkit dengan tubuhnya sebagai manusia. Betul-betul manusia, bukan Yesus keluar sebagai roh gentayangan. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Yesus makan. Yang dimakan itu bukan dupo atau kemenyan. Ya kan? Bukan dupo, kemenyan atau kembang atau bunga. Yang Yesus makan adalah makanan jasmani. Ikan. Dan ketika itu Yesus mulai mengatakan bahwa aku harus menggenapi dan segala sesuatunya. Dan pada pertengahan pembicaraannya Yesus mengatakan ini. Di ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semua ini. Murid-murid adalah saksi dari semua ini. Bagaimana Mesias harus mati dan bagaimana Mesias itu benar-benar bangkit. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya Mas.
Kita mau belajar dulu arti kata saksi menurut KBBI. Kelihatan nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya nggak kelihatan mohon maaf. Saya melihat sana ternyata nggak kelihatan. Oke, menurut KBBI kata saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Murid-murid betul melihat langsung dan mereka melihat sendiri suatu kejadian atau peristiwa. Berikutnya, saksi dalam KBBI. Orang yang dinilai, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ini kata saksi menurut KBBI. Dan saya mau berbicara pada pagi hari ini. Murid-murid melihat enggak Bapak Ibu Saudara? Menyaksikan enggak? Melihat dengan mata sendiri. Berikutnya, kata saksi adalah keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Saksi itu adalah sebuah keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan seseorang untuk yang melihat dan atau mengetahui. Itu kata saksi. Saksi berikutnya menurut KBBI adalah bukti kebenaran. Bukti dari sebuah kebenaran. Murid-murid pada waktu itu adalah mengetahui persis dan dia tahu bahwa murid-murid akan menjadi bukti sebuah kebenaran. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dikatakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya bahwa nanti kita adalah sebuah bukti dari sebuah kebenaran. Kita yang akan memberitakan sebuah kebenaran itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi dikatakan, kamu saksi loh. Kamu adalah saksi. Katakan, aku adalah saksi. Itu harus terngiang dalam kehidupan kita. Kita harus tahu persis bahwa Tuhan Yesus meminta setiap orang, setiap pengikut-pengikut, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus menjadi saksi. Kita akan belajar nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah benar harus menjadi saksi? Kita akan belajar bersama-sama. Berikutnya Mas, ini kalau kata-kata saksi dari KBBI. Dan pada saat ini kita mau belajar kata saksi di ayat Lukas 24 ayat 48, kamu adalah saksi. Saksi di situ dalam bahasa asli atau bisa dibilang bahasa Yunani. Karena kitab Lukas ditulis dengan bahasa Yunani. Kita mau lihat bahasa Yunani tulisannya seperti itu. Bukan aksara Jawa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bahasa Yunani yang artinya yang dibaca martus. Jadi kalau kata saksi di dalam Alkitab itu dalam bahasa asli menggunakan kata martus. Dan martus ini Bapak Ibu Saudara sekalian dalam gereja Katolik Roma, kata martus diartikan dengan martir. Atau sering akhirnya digunakan untuk kata martir. Dan kita tahu persis, martir adalah orang yang berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Kristus. Bisa dibilang seperti ini. Ketika kita menjadi saksi, berarti kita harus menjadi martir. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak ada yang ngamini. Kalau kita mau saksi dalam bahasa asli, itu berarti akar kata dari kata martir. Berarti kalau kita mau saksi kita harus jadi martir. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar. Nanti di depan gitu tiba-tiba ada yang bawa golok gitu. Bawa celurit atau bawa pedang. Kita mau dibunuh, masih percaya Yesus. Cuma nangis-nangis. Gak mau mengakui. Tenang Bapak Ibu Saudara sekalian.
Maksud dari martir ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti kita tiba-tiba harus menginjil sampai nyawa harus ditaruhkan, enggak. Martir di sini maksudnya adalah bagaimana kita menjadi saksi sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus memegang kebenaran, kita harus memegang iman kita sampai Tuhan memanggil kita. Bisa dibilang sampai titik darah penghabisan. Sampai kita berada dalam rumah masa depan 2x1. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti ketika kita bersaksi itu kita harus jadi martir. Enggak. Dimaksudkan adalah kita harus menjadi saksi sampai nanti Tuhan Yesus memanggil. Sampai bisa dibilang kita sudah selesai di dunia ini. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, kita harus menjadi saksi sampai Tuhan memanggil. Jangan ketika kita menerima mujizat kita baru menjadi saksi. Ya enggak? Ketika kita menerima berkat kita baru menjadi saksi. Ketika kita ketemu dengan kelompok-kelompok anak Tuhan kita saksi. Tetapi ketika ada anak-anak orang-orang lain yang kita tidak ketahui, mereka bertanya tentang Kristus, mereka bertanya-tanya tentang Tuhan, kita nggak mau ngomong, takut. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin dan percaya di tempat ini nggak ada. Karena ini masih kumpulan-kumpulan orang Kristen. Bagaimana ketika Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Apakah kita masih bisa ngomong, aku percaya Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya ketika kita di zona nyaman kita ngomong aku percaya Yesus. Ketika zona tidak nyaman kita ngomong Yesus di mana sih? Mau ngomong tentang saksi tentang Kristus, tentang keselamatan kita nggak berani. Ingat, arti kata saksi di dalam bahasa asli adalah martus. Pada akhirnya digunakan dengan kata martir. Kata martir ambil akar kata dari martus ini. Orang yang berani sampai mati tetap membela iman kepada Yesus Kristus. Dan pada malam hari dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah engkau tetap beriman kepada Yesus Kristus? Itu pertanyaan buat diri kita masing-masing. Masihkah kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai mati? Yang anak muda biasanya kalau ketika ada pasangan hidup, masihkah engkau bisa bertahan? Aku enggak akan nikah sama kamu kalau kamu bukan anak Tuhan. Yang bapak-bapak mungkin dalam pekerjaan karirnya, kamu mungkin di luar itu akan banyak seperti kamu kalau masih jadi anak Tuhan enggak akan naik pangkat. Karirmu enggak akan cepat untuk naik. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sedang berbisnis, tiba-tiba kita di situ ada kata Samuel, woki wong Kristen. Tender, jangan, itu orang Kristen. Gak usah dikasih tender. Kadang-kadang itu terjadi ketika kita, apalagi nanti misalnya ada kata-kata misalnya Matius, tetapi KTP-nya Islam. Pindah agama. Wow, itu menang tender cepat sekali. Misalnya seperti atau itu menjadi karirnya menjadi cepat. Itu menjadi sebuah pertaruhan kehidupan kita. Apakah engkau akan menjadi saksi sampai pada akhir hidupmu atau tidak?
Ingatkan kanan kiri depan belakang kita. Kamu adalah saksi. Terima kasih buat kerjasamanya yang kurang baik. Katakan sebelah kiri, kanan, depan, belakang, katakan, ingatkan lagi, kamu adalah saksi loh. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus jadi saksi sampai pada akhir hidup, tetap beriman kepada Yesus Kristus. Walaupun nanti karirmu sepertinya orang menjegal, walaupun tender bisnismu sepertinya orang menjegal, walaupun nanti sepertinya kamu akan jomblo lama, misalnya yang muda-muda, jangan takut. Tuhan gak akan membiarkan anaknya itu tergeletak. Amin. Dia adalah Bapa kita yang baik. Berikutnya Mas. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau melihat dalam konteks Lukas 24 ini. Kita mau melihat apa yang mereka saksikan. Atau bisa dibilang apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat. Apa kebenaran yang sudah mereka lihat. Murid-murid itu lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau lihat di sini. Dan di sini mungkin kita akan melihatnya juga. Dan ketika kita melihatnya juga nanti ada tugas yang harus kita lakukan. Berikutnya. Apa yang murid-murid saksikan atau lihat? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mereka saksikan atau mereka lihat adalah Yesus adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Kurang keras. Yesus adalah Tuhan. Di ayat Lukas 24 ayat 46 ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini membuktikan bahwa mereka melihat sendiri bagaimana Yesus mati. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus dikuburkan. Mereka melihat sendiri dan mereka melihat sendiri bahwa kubur itu menjadi kosong. Mereka melihat sendiri bahwa Yesus sudah bangkit. Itu membuktikan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sering katakan ini, Yesus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus adalah Tuhan. Itu yang mereka saksikan. Kalau ada bilang, wah itu bukan Yesus yang disalibkan. Itu Yudas Iskariot, ada teori mengatakan seperti itu. Itu orang lain yang disalibkan, dikubur, setelah itu mayatnya diambil, dicuri, tiba-tiba Yesus hadir, tara. Seolah-olah Yesus bangkit, padahal itu bukan Yesus. Kita lihat bersama-sama di ayat yang tadi. Di ayat yang ke-39, bisa dikeluarkan Mas, di ayat yang ke-39. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat padaku. Itu buktinya. Buktinya bahwa ketika Yesus disalib memang Yesus yang disalib. Tetapi ketika bangkit itu pun Yesus yang bangkit. Dengan tubuh ada daging dan tulang. Teori itu tidak bisa dipercayai Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Alkitab menuliskan dan Yesus sendiri ngomong, ini loh bolong tanganku bekas dipaku. Ini loh perutku bolong bekas ditombak.
Masa kamu nggak percaya sih? Ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin mereka masih belum berani megang ya. Masih takut-takut gimana ini betul nggak? Di ayat yang ke 41, Mas. Di ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, nih, ketika mereka belum percaya, walaupun sudah melihat belum percaya dan masih heran, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Enak ya, ikan, mungkin ikan Petrus kalau di sana yang pernah tur ke Holy Land, ikan Petrus mungkin seperti itu, ataupun ikan yang lain. Di sini tidak dijelaskan ikan apa. Yang jelas itu ikan goreng. Ia mengambilnya, ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus sedang menguatkan iman murid-murid bahwa yang mati dan yang bangkit itu adalah orang yang sama. Bahwa Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia yang memiliki kehidupan, maut tidak bisa menguasai Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Disinilah Yesus sedang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Inilah yang disaksikan oleh para murid. Yesus makan di depan mata mereka. Sudah ngasih tahu tandanya, setelah itu masih ada makan enggak? Sini. Mungkin kalau orang sekarang, kalau saya ngelih aku, dimakan di depan mata mereka. Dan disitulah Yesus bangkit betul-betul dalam tubuh manusia. Karena Yesus 100% manusia, 100% Allah. Bukan 50-50 loh ya. Yesus 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Jangan dikalkulasikan berarti 200%, jangan. Beda konsep. Disinilah Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit, dia menunjukkan tandanya, dia makan di depan murid-muridnya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah engkau ragu tentang ketuhanan Yesus? Hello, saya mau tanya, masihkah engkau ragu dengan ketuhanan Yesus? Apakah karena engkau tidak diberkati Tuhan, engkau bilang Tuhan Yesus beneran ada gak sih? Apakah karena ketika engkau sakit sampai sekarang gak sembuh-sembuh nih, engkau masih meragukan Tuhan Yesus? Apakah karena engkau tidak diberkati oleh Tuhan dari dulu sampai sekarang uripku kok koyo ngene? Orang enggak maju-maju, enggak mundur-mundur, stuck di gini aja. Apakah karena itu Bapak Ibu Saudara meragukan Yesus adalah Tuhan? Jangan pernah sekali-sekali. Jangan bandingkan Yesus Tuhan kita dengan materi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan bandingkan Tuhan kita dengan materi. Tidak seimbang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak seimbang. Biarlah kita tetap mengimani, kita menjadi saksi Tuhan sampai akhir hidup kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan kanan kiri depan belakang biar gak ngantuk, jam-jam ini adalah jam-jam genting sebenarnya. Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jam-jam segini itu sebenarnya jam-jam genting. Karena apa? Habis sarapan, datang ke gereja, angin sepoi-sepoi, dengerin orang khotbah ngomong di depan. Rasanya seperti dongeng sebelum tidur. Betul? Rasanya amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tidur dalam hadirat Tuhan.
Makanya mari kita berinteraksi supaya nggak ngantuk. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya mah, yang mereka saksikan adalah Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, di sini apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Yang kedua adalah Yesus yang menyelamatkan. Di ayat yang ke Lukas 24 ayat 47 bagian A. Dan lagi di ayat 47 bagian A kita bisa lihat, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dan seterusnya. Di dalam namanya, di dalam nama siapa ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam nama Yesus itu ada pertobatan dan ada pengampunan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kurang keras. Nah, ada pengampunan dosa. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat manusia tidak bisa masuk surga itu karena apa? Dalam kitab Roma dikatakan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh di dalam dosa. Kemudian upah dosa adalah maut. Yang membuat dosa, yang membuat manusia tidak bisa masuk surga adalah dosa. Ada sebuah batasan kita dengan Tuhan. Kita lihat Adam dan Hawa. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka bisa ngobrol sama Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka malu untuk ketemu Tuhan. Mereka malu untuk ketemu Tuhan. Ada sebuah batasan yang namanya Kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Untuk ngomong sama Tuhan itu tidak seperti yang dulu. Kita lihat zaman Israel. Kalau Tuhan mau ngomong itu harus lewat nabi, lewat imam, harus lewat dulu. Ada orang-orangnya khusus. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus sudah mati, Tuhan Yesus kadang-kadang ngomong dalam hati kita, benar? Tinggal kita peka atau tidak. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam hati kita Tuhan Yesus, jangan lakukan itu loh dalam hati nurani. Tapi tinggal kita peka atau tidak. Kalau di youth itu ada sebuah istilah. Jadi orang itu harus peka, jangan pekok. Sekali lagi di youth, yang yang Tamborin itu pasti ketawa-ketawa. Jadi orang itu harus peka, jangan Kenapa pekok? Sudah dikasih tahu Tuhan itu jangan, tetap dilakukan. Itu kan yang namanya orang itu salah tapi tetap dilakukan. Itu namanya orang Itulah sebabnya kadang-kadang orang pekok itu karena tidak peka. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita menjadi pekok, mana sih dosa atau enggak? Kita jadi pekok, kenapa? Kita enggak peka dengan suara Tuhan. Kita enggak peka dengan ketika Tuhan ngomong, ketika kita baca Alkitab, ketika dengerin khotbah, kita enggak peka. Kita lebih suka peka dengan media sosial. Kita lebih peka dengan ketika kita lihat orang-orang lain ngomong. Tapi ketika Tuhan ngomong kita enggak peka. Itulah yang membuat orang menjadi pekok. Maaf bicara ya Bapak Saudara sekalian ya. Ya memang seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang 47 ini, Yesus yang menyelamatkan. Katakan Yesus yang menyelamatkan. Kurang keras. Yesus yang menyelamatkan. Amin. Di sini katakan dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus itu ada pengampunan dosa. Dan itulah ketika dosa kita diampuni, kita layak untuk ketemu Tuhan yang Maha Kudus. Ketika dosa kita diampuni, kita layak untuk masuk kerajaan surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian.
Itulah sebabnya hanya di dalam nama Yesus kita memperoleh keselamatan. Yang percaya katakan amin. Hanya dengan Yesus jaminan keselamatan itu ada. Amin. Asuransi keselamatan itu hanya di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang lain, kalau kepercayaan mungkin dalam sebuah konsep universalitas. Dalam konsep universalisme dikatakan semua agama itu sama. Semua menuju kepada Tuhan dengan jalan masing-masing. Ada yang pernah mendengar ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Sering? Betul kan? Ada gunung, gambarannya biasanya seperti ini. Biasanya ini untuk diskusi antar agama. Ada gunung, di atas gunung itu ada Tuhan. Kristen lewat yang sebelah sini, Islam lewat sebelah sini, semua lewat sebelah sini, agama-agama lain lewat sebelah sini. Semuanya menuju kepada Tuhan. Tetapi di dalam konsep kekristenan itu beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu, memang sih semua manusia dengan caranya sendiri itu pengen ketemu sama Tuhan. Di dalam kekristenan karena Tuhan tahu tidak ada yang bisa ketemu Tuhan dengan cara manusia. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kudus. Kita lihat orang yang mau masuk ruang maha kudus, kalau hatinya, hidupnya enggak kudus, baru buka sedikit karena kekudusan Tuhan, mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Mati. Karena Tuhan tahu, aduh dengan cara manusia itu enggak bisa. Konsepnya orang Kristen ketika manusia itu mencoba untuk datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak tahu. Tuhan Yesuslah sendiri, Allah sendirilah yang turun gunung, amin. Menjemput manusia. Bedanya konsepnya seperti itu. Tuhan yang dari atas gunung akhirnya turun gunung menjemput manusia. Sini kamu tak jemput, kamu tak hapus dosanya, kamu tak kuduskan. Kamu tak sucikan, kamu tak layakkan, tak bersihkan semua dosa-dosamu, tak angkat, ayo kita naik ke surga bareng-bareng. Itu konsep kekristenan. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus turun dari surga untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah kita Allah yang baik, amin. Katakan Yesus adalah Allah yang baik. Itulah konsep kekristenan bagaimana Tuhan menjemput manusia, mengkuduskan manusia supaya kita layak di ruang maha kudus. Karena Tuhan tahu dengan cara apapun kita tidak bisa membuat hidup kita kudus. Yang bisa membuat kita kudus adalah Allah sendiri yang menguduskan kita. Yang percaya katakan amin. Itulah konsep kekristenan. Kalau dalam universalisme itu semua orang berusaha untuk menuju Tuhan. Dalam kekristenan, Tuhanlah yang turun gunung untuk menjemput manusia. Supaya kita bisa naik ke gunungnya Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa iman Kristen mengatakan keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah yang menyelamatkan. Orang boleh berusaha, boleh silakan. Tetapi usaha kita Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak untuk menentukan kita masuk surga atau enggak. Yang menentukan masuk surga atau enggak adalah Tuhan sendiri. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Kita harus melakukan kasih, kita kan udah dapat surga. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Bedanya adalah kalau orang lain berbuat baik untuk masuk surga. Kalau orang Kristen berbuat baik, melakukan kasih karena sudah masuk surga. Amin. Mereka berbuat baik untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian berbuat baik karena sudah diselamatkan.
menyelamatkan. Kita harus tahu persis cara ucapan syukur kita berbuat baik karena keselamatan menjadi milik kita. Dan kita mau bersaksi, orang lain juga membutuhkan keselamatan. Orang lain juga membutuhkan rasakan kasih Kristus. Orang lain juga membutuhkan uluran tangan kita menjadi tangan kanannya Tuhan. Melalui kita inilah Tuhan bekerja untuk bisa menjangkau orang-orang yang di luar. Yang percaya katakan amin. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkah Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi tangan kanannya Tuhan? Menjadi orang kepercayaannya Tuhan? Untuk menjangkau anakmu, untuk menjangkau istrimu, untuk menjangkau suamimu, untuk menjangkau saudara-saudaramu, untuk menjangkau siapapun di sekelilingmu. Tuhan mau pakai engkau menjadi saksi. Saksikan apa? Bahwa Yesus adalah yang menyelamatkan umat manusia. Yang percaya katakan amin. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika mereka menyaksikan bagaimana Yesus adalah Tuhan, Yesus yang menyelamatkan. Kemudian berikutnya, apa yang harus dilakukan? Betul kan? Mereka sudah melihat dengan mata sendiri. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus betul-betul Tuhan. Bagaimana hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu boleh terjadi. Apa yang harus dilakukan? Berikutnya. Ini, menceritakan atau memberita di ayat yang ke-47 bagian B. Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari pesan Yesus kepada murid-muridnya, ketika mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat, Yesus menyuruh mereka untuk menyampaikan kepada segala bangsa. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin firman Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita selama ini hanya diam-diam saja. Ketika kita tahu, oh ya Yesus adalah Tuhan. Ketika kita tahu bahwa, oh ya Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Kita nggak mau berbagi dengan orang lain. Kita harus berani menyaksikan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang dalam kesaksian, maaf bicara ini, sekali lagi saya bilang maaf bicara, yang tersinggung saya mohon maaf, diampuni mumpung ini masih di gereja, mau diampuni. Kadang-kadang dalam kesaksian orang-orang Kristen, antara kesaksian, antara pamer dengan kesaksian itu beda tipis. Betul Bapak Saudara sekalian? Maaf bicara ini. Kesaksian biasanya kadang-kadang tanpa kita sadari, orang-orang Kristen kalau kesaksian kadang-kadang antara pamer atau menyaksikan kesaksian. Bedanya apa Mas Yavo? Bedanya apa Pak Yavo? Kalau memang kesaksian itu seharusnya Kristus yang menjadi senter kesaksian kita. Setuju? Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Di sini yang dikatakan mereka harus menyaksikan apa? Menyaksikan tentang Yesus. Yesus yang menjadi senter kesaksian. Tetapi kadang-kadang pada salah mengartikan. Kesaksian mereka hanya berbicara tentang aku sekarang menjadi seperti ini, aku seperti ini, aku seperti ini, aku seperti ini. Lebih banyak akunya daripada karya Kristusnya. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Hati-hati. Mohon maaf kalau ini menyinggung Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan, hati-hati ketika kita bersaksi. Yang kita saksikan tentang kesuksesan kita, yang kita saksikan tentang mujizat yang kita alami. Lebih banyak itunya tentang akunya atau bagaimana Tuhan mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Atau bagaimana cara Tuhan memulihkan keluarga kita. Atau bagaimana cara Tuhan memberkati kehidupanmu. Kesaksian boleh Bapak Ibu Saudara sekalian saya katakan. Tetapi dalam kesaksian kita harus lebih banyak Tuhan. Kita ngomong tentang karya Tuhan,
Tuhannya. Hati-hati. Ketika dia berkati, jangan ngomongin aku diberkati, aku seperti ini, aku sekarang seperti ini, enggak. Tetapi bagaimana cara Tuhan memberkati itu lebih penting. Yesus menjadi center dalam kesaksian kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga ketika kita kesaksian kepada orang di luar. Kesaksianlah bagaimana tentang Yesusnya, bukan tentang akunya. Dan kadang-kadang hamba Tuhan pun Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang hamba Tuhan itu lebih banyak cerita tentang akunya. Kebanyakan. Saya bilang tidak semua, kadang-kadang kebanyakan. Hamba Tuhan itu kadang-kadang menceritakan tentang akunya. Bukan cerita tentang Yesusnya. Bukan cerita tentang Injilnya, karya keselamatan Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit hamba Tuhan menjadi sosok yang dikagum-kagumi oleh jemaat. Setuju? Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada beberapa contoh ketika hamba Tuhannya meninggal, jemaatnya pecah-pecah jadi banyak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Ketika engkau datang ibadah ke gereja, jangan hanya melihat hamba Tuhannya. Amin. Lihatlah Tuhan Yesusnya. Setuju? Tok sedikit yang ngomong setuju. Setuju? Seharusnya ketika kita datang ibadah, itu karena kita mau ketemu Yesusnya, bukan karena kita mau ketemu hamba Tuhannya. Ketika ada hamba Tuhan datang, hamba Tuhan yang terkenal datang, wah banyak jemaatnya. Apakah hamba Tuhan yang terkenal itu berbeda dengan hamba Tuhan lokal? Enggak, urapannya sama Tuhan, yang diberitakannya sama. Kadang-kadang hanya kitalah yang salah dalam persepsi atau salah menilai. Kita lebih kadang-kadang lebih menilai, wah orangnya. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada saat ini kalau kita mau menerima berkat Tuhan atau kita mau menceritakan bersaksi, bersaksilah tentang Tuhannya. Amin. Bersaksi tentang Tuhannya. Kalau masalah berkat, misalnya kalian mendapat, Bapak Ibu Saudara sekalian mendapat sebuah mujizat, itu hanya ornamen untuk menguatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Itu hanya pendukung. Intinya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Yesus yang menyelamatkan. Dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian saya katakan, menjadi saksi itu sebuah kewajiban. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tok berat yo. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Berat Mas. Yang amin 1, 2, udah tak ulang-ulang amin ya amin itu aja, yang lain gak ada aminnya. Di sini katakan harus disampaikan. Bukan berarti ya nek kamu slow tolong disampaikan. Ya nek ada waktu kamu disampaikan. Ya kalau moodmu baiklah disampaikan, enggak. Di sini katakan harus disampaikan. Jadi menjadi saksi itu adalah sebuah kewajiban. Sebagai orang-orang Kristen menjadi saksi adalah sebuah kewajiban. Nah, bukan hanya menjadi slogan lagi. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini katakan kamu adalah saksi. Ini adalah menjadi sebuah kewajiban, bukan hanya slogan. Amin. Kewajiban. Aku harus menjadi saksi. Berikutnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus dilakukan tadi? Yang pertama harus memberitakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ini penting. Minta tuntunan Roh Kudus. Di ayat yang 49.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Kita akan diperlengkapi dengan kekuasaan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan memerintah kita untuk bersaksi, Tuhan gak hanya bilang sana saksi, sana saksi. Enggak. Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Tuhan membimbing kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan sendirinya Tuhan akan membimbing kita. Bahkan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang, nah ini ada penguatan. Bersaksi tentang, akunya siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? A-nya siapa? A-nya besar, Yesus. Jadi kalau memang kita mau bersaksi dan kita dituntun oleh Roh Kudus, kesaksiannya itu tentang Yesus, bukan kesaksian tentang kita. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersaksi tentang Yesus. Itulah sebabnya saya nggak mau katakan Roh Kudus, poin yang terakhir ini penting. Minta tuntunan Roh Kudus. Terus Mas, gimana caranya kalau setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita itu harus menjadi saksi, betul? Di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pergaulan, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Gimana cara minta tuntunan Roh Kudus? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu Roh Kudus di dalam setiap waktu kehidupan kita, amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Kau Allah yang memberi. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa setiap hari, setiap waktu, setiap detik kehidupan kita harus meminta tuntunan oleh Roh Kudus. Amin. Kalau setiap hari, setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita harus menjadi saksi. Itu artinya kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk bersaksi bersama-sama kita tentang Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin ini penting. Jangan ketika kita ingat, kita baru minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hidupmu adalah saksi. Dalam setiap waktu, tuntunan Roh Kudus adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita akan dinilai oleh orang. Berikutnya, kesimpulannya, puji Tuhan. Terakhir, kesimpulannya, bersaksilah dalam segala perjalanan hidup kita. Karena ketahuilah, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. Ingat, dan ajarlah mereka dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan Yesus meminta kita untuk bersaksi, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita, menguatkan kita, memberi kita damai sejahtera, memberi kita sukacita, memberi kita kekuatan, memberi kita jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Singer boleh menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau berbicara tentang pelayanan, pelayanan bukan hanya ketika kita berada di depan. Pelayanan bukan hanya ketika kita ada menjadi asal. Kalau kita mau berbicara pelayanan, sebenarnya di mana Tuhan bisa dipermuliakan, itu adalah pelayananmu. Hidupmu menjadi saksi Tuhan, itu adalah pelayananmu, saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, di dalam studimu, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam segala sesuatu segi kehidupanmu. Itulah pelayananmu. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kamu adalah saksi. Itulah ladang pelayananmu di dalam kehidupanmu. Mari kita renungkan lagu ini kembali. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, aku mau melayanimu dengan kehidupanku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Engkau tilik setiap kehidupan kami Tuhan. Hati yang rindu untuk melayani, hati yang rindu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kau tilik setiap kehidupan kami, kau tilik setiap hati kami Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau hibur setiap kami, Kau berikan sukacitamu Tuhan. Allah kami adalah Allah yang sangat baik, yang tidak membiarkan kami. Kau selalu ada bersama-sama kami dalam segala segi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau akhiri mendengarkan suara hatimu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya. Siapa merasa diberkati boleh angkat tangan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Allah kita memang luar biasa.
jadilah saksinya Tuhan. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Sementara itu korban persembahan dijalankan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Surga bumi menyembah sujud di hadapannya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan. Oke, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita usaikan perhimpunan kita, saya akan sampaikan pengumuman untuk ibadah yang ada. Sebentar sore dilanjut ibadah di cabang Diponegoro jam 16.15. Kemudian sore harinya, malam harinya jam 18 untuk ibadah youth di tempat ini. Enggak ada temanya. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini untuk umum jam 18. Selasa dan 18 untuk Piston umum. Kemudian hari Rabunya ada ibadah khusus wadah KMDM. Ya, Love Language, bahasa kasih, Pendeta Ani Sartika dari Semarang. Kemudian hari Kamisnya kita ibadah
memperingati kenaikan Tuhan. Ibadah jam pertama dimulai jam 7 pagi. Kemudian ibadah yang kedua jam 9. Keduanya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Mana ini? Ya, Bapak Heri dari Pasuruan. Beliau sebagai pelaksana tugas Ketua MD DIY sekarang ya. Jadi pelaksana tugas Ketua MD DIY oleh Bapak Pendeta Dr. Heri Mulyono ya. Itu dimulai jam 7, yang pertama, yang kedua jam 9. Keduanya juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi tolong kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur Tuhan yang akan menyatu dalam kehidupan kita. Kemudian malam harinya mulai ibadah doa untuk menerima, ya, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, supaya kita didaya gunakan untuk menjadi alatnya. Jadi mulai Kamis besok sampai tanggal 5 Juni tiap malam jam 18 di tempat ini ada ibadah doa untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, persiapkan diri kita. Kemudian di cabang Tugu hari Jumat juga ada ibadah doa. Jadi mulai Kamis, Jumat di Tugu, kemudian Sabtunya untuk ibadah wanita. Kemudian hari minggu depannya kita dengar pengumuman selanjutnya. Iya, saya kira pengumumannya itu seksi P2N berkali-kali disampaikan tempat ini bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pernikahan, pemberkatan, peneguhan pemberkatan dan nikah untuk putra-putrinya 3 bulan sebelum hari H sudah mendaftarkan diri dan mengisi persyaratan yang ada. Formulir bisa diambil di SAP tiap hari kerja Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4. Kemudian hari Jumat, Selasa dan Jumat ada pelayanan konseling oleh hamba Tuhan yang piket. Ya, oke, ya jam 8, Selasa jam 9 sampai 12, Selasa Jumat untuk piket hamba Tuhan. Kemudian atas nama Ibu Gembala disampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini baik dalam doa maupun dalam persembahan khusus. Saya titip pesan secara pribadi khusus, tolong setiap ada kegiatan yang sore hari khususnya, entah itu latihan, biston, ataupun ibadah wadah, tolong yang pakai sepeda motor, parkir aja di dalam gedung gereja. Jangan sampai nanti kita kehilangan, jangan menunggu sudah kehilangan. Ya, karena pernah helm hilang, motor apalagi yang tidak dikunci stang. Jadi jangan mencobai. Ya. Jadi sekali lagi, baik ibadah, baik latihan, ataupun apapun yang dikerjakan sore hari khususnya, ada fasilitas gedung gereja. Dan jangan kalau sepeda motor jangan sampai hanya di halaman. Jangan mencobai. Oke ya. Itu pesan pribadi saya supaya kita tidak membuat kegaduhan. Sekalipun ada pesawat CCTV, tapi kalau sudah batut hilang jadi gaduh. Ya. Terima kasih, gitu aja. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan usaikan perimbunan kita pada siang hari ini. Kita akan ucapan syukur, hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk ibadah. Mari dengan segenap hati, kita usaikan dengan perucapan syukur. Kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat. Engkau yang sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada selesai. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati lewat ibadah kami pada kesempatan ini. Baik itu lewat pujian maupun firman Allah. Sehingga kami Tuhan boleh semakin mantap di dalam menjalani kehidupan ini. Menjadi saksi-Mu, saksi yang hidup yang telah mengalami pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bersegala kebaikan-Mu. Berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada pada kesempatan ini. Mari Tuhan Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Engkau Allah yang sanggup memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu Tuhan teguhkan. Bahkan yang ada dalam keadaan sakit kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan menjadi bahagian daripada Engkau. Terima kasih Tuhan bersegala kebaikan-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam tugas ibadah ini. Engkau Allah yang memberkati. Demikian juga Tuhan berdoa buat Ibu Pendeta Liana Wati Stisno. Mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Beri kesembuhan, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Sehingga bersama-sama dengan kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kegiatan sepanjang minggu di dalam tangan-Mu. Bila Engkau Allah yang memberkati. Dan secara khusus buat acara tanggal 26 kenaikan Yesus. Tuhan yang akan tolong ibadah pertama kedua. Sehingga semua jemaat-Mu Tuhan boleh Engkau lawat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa negara Republik Indonesia di mana kami ada di dalamnya. Tuhan memberkati negara ini. Tuhan memberkati pimpinan mulai pusat sampai daerah. Biarlah Engkau berikan kemampuan Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi untuk boleh membawa bangsa ini menuju cita-cita adil dan makmur. Dan juga tidak lupa kami berdoa bagi oknum-oknum yang ingin mengganggu ketentraman bangsa ini. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau akan menjamah hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Sebentar anak-anak-Mu akan tinggalkan tempat ini. Sebab itu mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa.
Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara, memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.